Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia Nisa. Saya sedang berkuliah di Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi, semester 1. Video ini saya buat untuk tugas perbaikan mata kuliah fisika dasar. Tugas perbaikannya ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab dengan dibuatkan video. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu generasi Z saat ini banyak dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, mudah mengeluh, dan malas berproses. Pertanyaan yang pertama yaitu berikan pandangan Anda berupa statement yang mendukung pemikiran tersebut. Dan yang kedua, berikan pandangan Anda berupa statement yang kontra terhadap pemikiran tersebut. Oke, untuk jawaban yang pertama yaitu yang mendukung statement tersebut. Sebenarnya generasi Z zaman sekarang itu mereka itu lebih memprioritaskan kesehatan mental mereka, sehingga ketika ada masalah yang datang kepada mereka, mereka akan lari dari masalah itu, sehingga generasi Z dapat disebut dengan generasi yang lebay atau yang mudah menyerah, yang malas berproses. Sebenarnya memprioritaskan kesehatan mental itu tidak salah, tapi jika kita mengandalkan kesehatan mental kita ketika ada masalah, kita selalu khawatir bahwasanya nanti kesehatan mental kita akan terganggu, sehingga kita akan lari dari masalah tersebut. Itu tuh dinilai sangatlah buruk, karena kita jadi tidak ada problem solving dari kita sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayak gitu. Nah, faktor yang selanjutnya juga biasanya karena handphone atau gadget. Generasi sekarang itu mereka itu selalu berpaku dan memprioritaskan gadget mereka masing-masing. Entah dimanapun, kapanpun, mereka hanya selalu melihat handphonenya. Dan mereka hanya melirik bukunya ya ketika ada ujian. Itu pun kalau mereka melirik buku itu. Kalau misalnya tidak ya udah gitu. Nah, zaman sekarang itu generasi anak-anaknya itu lebih membaca itu di HP, jarang ada yang literasi di buku. Ya syukur-syukur mereka membaca materinya di HP, yang mereka baca di HP itu materi. Tapi kalau misalnya ketika mereka membuka HP, yang mereka buka itu kayak game atau mereka scroll apapun itu yang nantinya akan berdampak negatif buat dirinya sendiri, ya itu akan sangat dikhawatirkan. Jadi itulah kenapa anak zaman sekarang atau generasi itu disebut dengan generasi yang pantang menyerah gitu, yang mudah mengeluh, karena mereka itu lebih terbawa zaman gitu. Ketika zaman seperti ini, ya mereka seperti ini gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang membuat generasi itu seperti itu. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Dan untuk yang jawaban yang kedua yaitu berikan pandangan Anda berupa statement yang kontra terhadap pemikiran tersebut. Sebenarnya di balik generasi Z yang rapuh itu, yang mudah mengeluh seperti itu, mereka itu sebenarnya dianggap sebagai generasi yang kritis. Kenapa saya bilang generasi yang kritis? Karena ada yang bilang bahwa di pemilu tahun sekarang 2024, generasi Z itu mendominasi 60%, hampir 60% untuk pemilihan capres. Jadi para capres itu membuat kampanye seolah-olah ingin menunjukkan ke generasi Z, karena mereka tahu yang mendominasi pemilihan capres tahun sekarang itu ya generasi Z. Jadi gimana caranya supaya para capres itu lebih pro ke yang mana dan yang mana gitu, karena mendominasi 60%. Jadi generasi Z itu harus berpikir kritis ketika memilih, karena tahun sekarang kebanyakannya itu ya generasi Z yang memilih untuk calon presiden. Nah, terus generasi Z juga dianggap sebagai generasi yang kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena generasi Z sekarang, tadi kan saya bilang mereka tuh banyak berperan ke handphonenya masing-masing, memprioritaskan handphonenya masing-masing. Jadi tidak semua generasi Z seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa yang ada di handphone itu yang negatif aja. Enggak, karena ada juga beberapa yang menganggap bahwa handphone itu sebagai alat teknologi untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Contohnya kayak sekarang banyak kan di aplikasi-aplikasi anak-anak yang mereka membuat video-video kayak mereka olahraga, seni, musik, bernyanyi. Mereka video, mereka upload di sosial media mereka, dan itu mendapat apresiasi dari orang-orang. Nah, itu kreatifnya. Jadi mereka mengadakan teknologi
untuk mengembangkan potensi diri mereka. Nah, inovatifnya di mana? Inovatifnya ketika mereka stuck untuk bingung membuat konten apa lagi, ya mereka akan selalu berpikir, berinovasi, gimana sih caranya konten aku tuh disukai oleh banyak orang gitu. Jadi sebenarnya generasi Z juga ada sisi positifnya. Jadi buat para generasi Z gitu kan, apapun yang kalian dapat gitu, apapun omongan ataupun sebutan buat kalian, kalian hanya perlu fokus pada jalan kalian sendiri gitu. Hanya tetap fokus sama jalan kalian sendiri, bikin bangga diri kalian sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara kepada kalian gitu, dengan apa yang kalian capai nanti. Jadi kita mah hanya perlu fokus aja gitu, jangan pernah mendengarkan kata-kata yang lain. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu berikan penjelasan mengenai manfaat berkuliah selain bisa memiliki ijazah dan berpeluang mendapatkan pekerjaan nantinya. Oke, yang pertama yaitu membentuk karakter dan mengembangkan diri. Manfaat yang pertama. Kenapa membentuk karakter dan mengembangkan diri? Membentuk karakter dan mengembangkan diri itu sama dengan mandiri, ya kan? Mengembangkan diri dan membentuk karakter itu sama dengan mandiri. Mandiri, seorang mahasiswa itu apa sih? Ya, mahasiswa itu kan adalah mahaknya dari para siswa kan. Nah, ketika mereka berkuliah atau ketika mereka ada di kelas, mahasiswa itu cenderung dituntut untuk mencari materi sendiri. Karena kita belum tahu kan dosen ini akan menjelaskan atau tidak. Syukur-syukur kalau dijelaskan. Kalau misalnya tidak dijelaskan ya kita mencari materi. Kalau sekarang kita tidak mencari materi dan dosen tidak menjelaskan, ya kita akan mendapat materi dari mana gitu kan, kita akan dapat ilmu dari mana. Jadi dituntut untuk mandiri ketika belajar. Nah, yang kedua, mandiri dari mananya juga. Banyak orang yang berkuliah itu dari luar kota, ada yang dari Garut ke Tasik, ada yang Tasik ke Garut, ada yang dari mana-mana kan. Nah, mereka tuh harus mandiri ketika mereka jauh dari keluarga. Karena kalau misalnya mereka gak mandiri, ya akan susah ketika jauh dari rumah. Nanti mereka akan merasakan homesick. Jadi hawanya itu ingin pulang, pulang, dan pulang. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Wah, itu bagus banget kan mandirinya. Udah mah kuliah, capek kuliah, ditambah capek bekerja. Itu kayak gak membentuk karakternya kayak gimana gitu kan. Itu untuk jawaban yang pertama, manfaatnya. Dan manfaat yang kedua, membuka wawasan dan memperluas pengetahuan. Kenapa membuka wawasan dan memperluas pengetahuan? Karena berkuliah itu tadi saya sampaikan, dituntut untuk mandiri dalam mencari materi. Dan mahasiswa itu pasti pemikirannya tuh atau apa yang dia peroleh dari berkuliah itu kan pasti berbeda dengan apa yang kita peroleh waktu SMK atau SMA. Karena pasti waktu SMK, waktu SMA itu pasti hanya dasarnya saja yang diajarkan. Otomatis pengetahuan yang dikembangkan saat kuliah pun ya berbeda dengan pengetahuan yang dikasih di SMK gitu, pasti berbeda. Itu jadi membuka wawasan, apalagi seorang mahasiswa itu harus bisa berpikir panjang, berpikir luas gitu. Karena kalau seorang mahasiswa hanya berpikir atau mereka stuck terus pemikirannya di waktu SMK, ya mereka tidak akan bisa mengembangkan diri mereka gitu kan. Kayak gitu. Jadi manfaat kuliah tuh ya memperluas pengetahuan dan membuka wawasan mereka gitu. Nah, yang ketiga, memperoleh peluang kerja yang cukup tinggi. Nah, kenapa memperoleh pekerjaan yang cukup tinggi? Karena nih ya, yang saya rasakan dari farmasi. Saya kan dari SMK Farmasi. Nah, lulusan SMK Farmasi sama S1 Farmasi atau D3 Farmasi itu pasti berbeda. Yang tinggi yang mana? Ya pasti tinggi yang berkuliah atau yang D3 Farmasi atau yang S1 Farmasi. Apalagi yang D3 Farmasi itu biasanya punya STR-TTK. Nah, kenapa beda? Kan sama-sama lulusan farmasi gitu kan, pasti beda. SMK Farmasi itu di lapangan kerja mereka hanya bisa bekerja sebagai asisten TTK di klinik ataupun di apotik, pasti menjadi asisten TTK. Berbeda dengan S1 Farmasi atau D3 Farmasi, mereka itu sudah bisa dibilang dengan TTK-nya atau tenaga teknis kefarmasiannya. Beda dong, asisten dengan tenaga teknik kefarmasiannya pasti lebih tinggi yang berkuliah itu. Jadi memiliki kerja yang lebih tinggi gitu, peluang kerja yang lebih tinggi seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang lanjut apoteker atau yang lanjut S2 itu pasti tingkatnya lebih berbeda dengan yang S1 Farmasi atau D3 Farmasi gitu kan. Itu jadi
pasti kalau yang SMK juga dapat pekerjaan, tapi itu tingkatnya yang berbeda, bukan kasta atau apa-apa ya, tapi tingkatnya yang berbeda. Kayak di perusahaan juga kan berbeda-beda. Kalau misalnya yang udah apa-apa pasti jadi manajer. Kalau misalnya yang baru fresh graduate pasti kan dari yang bawah dulu gitu. Kemudian manfaat yang lain itu memperoleh kesempatan untuk menghasilkan penghasilan yang lebih besar. Ya tadi itu saya bilang kan, kalau yang lulusan SMK misalnya gajinya segini, se-A misalnya kan. Terus kalau misalnya yang dari 3 farmasi atau 1 farmasi ya pasti gajinya ada di D atau di C atau di E gitu kan, pasti berbeda-beda. Jadi ya kuliah itu tuh bukan cuman ingin mendapat pekerjaan, tapi kita itu ingin menempatkan diri kita tuh dalam pekerjaan yang lebih layak gitu kan. Bukan berarti pekerjaan yang lulusan yang gak kuliah itu gak dapat pekerjaan yang layak, mereka dapat pekerjaan yang layak, cuman ketika kita berkuliah kita dapat peluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan juga peluang kerja yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu memperoleh relasi yang sebanyak-banyaknya. Kenapa saya bilang memperoleh relasi yang sebanyak-banyaknya? Karena tadi udah saya bilang kan, kuliah itu ada dari mahasiswa itu dari daerah sinilah, daerah sonoh lah ya kan, banyak dari mana-mana. Bahkan ada yang dari luar kota sekalipun. Nah, ketika mereka bersama gitu kan, si mahasiswanya itu pasti berbeda budaya, ras, agama. Nah, perbedaan itu tuh yang membuat relasinya tuh banyak. Jadi kita tuh lebih tahu gitu caranya menghargai seseorang yang berbeda dengan kita, tapi bukan berbeda dari segi apa ya, tapi tadi agama, ras, dan budayanya tuh berbeda. Jadi kayak gitu. Jadi memperluas atau memperbanyak relasi-relasinya. Nah, kemudian menurut Anda apa perbedaan dalam hal cara berpikir orang yang berkuliah dan tidak berkuliah? Tentu pemikiran orang yang berkuliah dengan yang tidak berkuliah itu akan berbeda. Nah, perbedaannya itu di mana sih ya? Nah, itu tuh tergantung pada dirinya masing-masing. Perbedaan yang muncul antara satu dengan orang yang lain yang berbeda itu tuh kan berbeda-beda. Apakah ada yang ke hal yang positif atau yang ke negatif atau justru kedua-duanya? Kan pasti berbeda kan? Nah, sebenarnya ya, berkuliah itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang berbeda pula. Jadi ya, perkuliahan sendiri itu akan melahirkan individu-individu yang berpikir berbeda. Jadi kuliah itu akan melahirkan individu-individu atau mahasiswa yang berpemikiran berbeda dari yang tidak berkuliah. Karena mahasiswa itu pasti berbeda. Nah, bedanya dari mana? Dari cara berpikirnya. Karena kuliah itu ya adalah satu unsur dari ratusan atau ribuan yang membuat individu-individu itu berbeda pemikirannya. Satu unsur, kuliah aja cuma satu unsur gitu kan, dari ratusan atau ribuan unsur yang membuat pemikiran seseorang itu berbeda. Apalagi kalau misalnya si orang ini tuh udah berkuliah atau apa-apa yang membuat pemikirannya itu tuh berbeda atau berubah. Tapi berubah bukan berarti menjadi ke yang kayak gimana-gimana atau kayak lah gue kuliah, gue lebih atas dari kamu, gak kayak gitu kan, tapi kayak lebih ke cara berpikirnya, wawasannya, pengetahuannya juga kan pasti berbeda. Otomatis ketika apa yang disampaikannya pasti akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda apa hubungan antara kemampuan berhitung dengan cara berpikir seseorang? Hubungan antara kemampuan berhitung dan cara berpikir. Ini yang saya rasakan ya. Saya mampu untuk berpikir sebanyak apapun, selama apapun. Tapi cara saya menghitung ketika saya sudah gini deh, saya itu lebih bisa untuk berpikir atau menghafal atau mengerjakan apapun, tapi ketika saya berhitung, ketika saya tidak bisa, ya udah, karena saya tidak bisa memecahkan permasalahan ketika berhitung. Nah, tapi kan sini hubungan antara berhitung dan berpikir. Ya sebenarnya ketika kita berhitung, pasti kita butuh pemikiran kita untuk menyelesaikan si perhitungan tersebut. Jadi ya ada kesinambungannya juga, karena
ketika berhitung pasti kita juga butuh pemikiran kita untuk menyelesaikan persoalan tersebut atau perhitungan tersebut. Hubungannya kayak gitu sih. Nah, yang saya tahu ya. Terus soal yang selanjutnya yaitu tindak korupsi merupakan tindakan tercela yang merugikan banyak orang, di mana hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki integritas meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang integritas? Integritas itu menunjukkan konsisten antara ucapan dengan perbuatan, atau antara ucapan dan perbuatan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi orang yang memiliki integritas biasanya ketika dia berbicara, ketika dia sebelum berbicara dia akan berpikir dulu, berpikir sebelum dia berbicara. Jadi ketika apa yang dia lakukan akan sama dengan apa yang dia ucapkan, karena dia berpikir dulu sebelum dia berbicara. Itu contoh, itu adalah orang yang berintegritas. Itu. Pertanyaan selanjutnya adalah berikan contoh sikap mahasiswa yang tidak berintegritas. Sebenarnya ya, berintegritas atau integritas di kalangan mahasiswa itu bisa diterapkan dari hal-hal yang kecil. Contohnya menepati janji aja. Menepati janji itu adalah kan ucapan. Ketika kita mengucapkan janji, maka kita kan harus menepati janji tersebut dengan perbuatan kita. Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak bisa menepati janji, ya berarti dia tidak berintegritas. Karena kan tadi integritas itu adalah konsisten antara ucapan dengan yang perbuatan. Jadi ketika kita memberi janji nih, janji ada acara atau misalnya apa, tapi kita tidak menghadiri acara tersebut, ya otomatis kita itu tidak menepati janji kita tidak berintegritas. Karena orang yang berintegritas itu ketika ada halangan apapun, ada kendala apapun, ketika dia ingin menepati janjinya, dia pasti akan mengusahakan untuk menepati janji dia. Karena itu kayak sebagai hutang dia bahwa kita tuh udah mengasih janji gitu kepada orang lain, maka kita harus tepati. Kayak kasihan kan yang dirugiin sama kita. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya contoh lain kayak mencontek gitu. Lah, kok mencontek masuk ke mahasiswa yang tidak berintegritas? Ya jelas. Kan mencontek itu perbuatan yang tercela lah. Nah, biasanya mahasiswa yang melakukan mencontek itu tuh mereka tuh tidak percaya diri dengan dirinya sendiri gitu, ya kan? Lah kan tadi yang terakhir adalah konsisten ucapan dengan perbuatan. Ya iya, kan ujian tuh kan seharusnya itu tidak ada kata mencontek. Ujian harus jujur. Tapi kita ketika mencontek ya berarti kita beda dengan apa yang harus dilakukan sebelumnya. Karena mahasiswa yang mencontek itu tuh cenderung yang tidak memiliki kepercayaan diri gitu dalam dirinya. Mereka tuh nggak percaya diri sama apa yang sedang ia lakukan. Mereka tuh nggak percaya diri sama apa hasil yang ingin mereka dapatkan, karena mereka akan bergantung kepada orang lain. Bergantungnya nantinya dampaknya mereka akan menjadi seseorang yang tidak sabaran untuk menerima hasil orang lain, bukan hasil dia sendiri, kayak gitu. Nah, dan itu tuh sangat berdampak jelek sekali, apalagi di kalangan mahasiswa gitu kan. Kayak mahasiswa kan udah menjadi mahanya para siswa gitu kan, harus lebih bisa memperlihatkan gitulah kalau kita tuh mahasiswa gitu. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika mahasiswa tidak menyelesaikan mata kuliah. Kan ketika mahasiswa sudah kontrak mata kuliah nih, otomatis kan kita harus menyelesaikannya, ya kan? Harus menyelesaikan mata kuliah tersebut sampai akhir dengan nilai yang bagus misalnya. Nah, tapi ketika mahasiswa tersebut udah dikasih kesempatan sama dosennya, tapi masih seperti itu gitu kan, masih tidak ingin memperbaiki diri, ya berarti dia itu yang tidak berintegritas. Karena ketika sudah dikasih kesempatan kedua, selalu kayak gitu, gak menyelesaikan mata kuliahnya gitu ya. Kalau yang saya rasakan mah, saya lebih bangga dengan hasil saya sendiri meskipun nilainya kecil, daripada saya harus kepikiran dengan nilai saya yang besar tapi hasil mencontek. Itu kalau saya, tapi kan kita tidak pernah tahu ya pemikiran orang itu seperti apa. Itu kalau saya. Nah, jadi sebenarnya masih banyak
contoh mahasiswa yang tidak berintegritas itu, cuman yang saya sampaikan hanya itu saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu apakah Anda bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang berintegritas? Saya tidak bisa bilang kalau saya adalah mahasiswa yang berintegritas, tapi yang saya rasakan sampai saat ini, sampai detik ini, saya tidak pernah ingin mencontek. Karena apa? Karena takut. Takutnya takut apa? Takut dosa, takut ketahuan dosen, takut nanti dosen gak respect sama kita karena kita suka mencontek gitu kan. Itu kayak lebih ketakut dan lebih ke kewajiban gitu. Itu tuh ujian, ketika ujian masa kita mencontek gitu kan gak mungkin. Itu yang saya rasakan. Kemudian dalam menyelesaikan mata kuliah, karena kan saya masih semester 1 ya. Nah, mahasiswa mana sih, mahasiswa yang mana yang tidak ingin menyelesaikan mata kuliahnya gitu dengan tepat waktu? Pasti semua mahasiswa pun ingin menyelesaikan mata kuliahnya dengan tepat waktu gitu kan. Tapi kan proses seseorang tuh berbeda-beda dan nanti juga hasilnya pun akan berbeda-beda. Jadi ya ketika ada nilai yang kecil ya kita coba untuk meminta kepada dosen untuk perbaikan nilai, atau misalnya meminta nilai tambahan dengan tugas atau apapun. Tapi yang intinya ya kita ingin menyelesaikan mata kuliah kita gitu, gak mau kita gitu malah mengulang di tahun depan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah saya sudah berintegritas atau tidak ya, mungkin saya mahasiswa yang berintegritas ya. Oke, selanjutnya adalah apakah Anda bisa dikatakan menurut Anda mengapa mahasiswa dilarang mencontek? Apa dampak ke depan bila mayoritas mahasiswa terbiasa dengan budaya mencontek? Tadi udah dijelaskan juga ya, mencontek itu perbuatan yang jelek. Nah, kalau misalnya dampak kedepannya, ya dampak kedepannya ketika mayoritas mahasiswa terus-terusan mencontek, maka ketika nanti dia ada di lapangan kerja atau misalnya ada di dunia kerja atau apapun itu, mereka akan merasa selalu tidak percaya diri kepada diri mereka sendiri. Ya, tidak percaya diri karena mereka itu menjadi orang yang tidak sabaran, terus selalu ingin nilai besar, selalu ingin mendapatkan apresiasi besar, tapi usahanya yang kecil. Hanya selalu ingin melihat hasil dari orang lain saja. Kayak menjiplak. Itu kan bahaya banget ya, apalagi di dunia kerja. Kalau misalnya kita harus selalu menjiplak hasil orang lain, itu kan kayak aduh, banyak sekali yang dirugikan. Dirinya sendiri kalau misalnya ketahuan sama bos atau sama atasannya, terus merugikan juga orang lain ketika sudah susah payah kan berusaha membuahkan hasil, tapi hasilnya malah dijiplak sama orang lain gitu kan. Itu sih, jadi dampaknya itu sebenarnya tuh masih banyak banget dari mencontek, apalagi kebiasaan mencontek yang terus menerus kan banyak sekali yang dirugikan gitu kan, apalagi dalam ujian gitu kan. Kayak yang dirugikannya itu ketika ada mahasiswa yang mereka menghafal mati-matian sampai begadang gitu kan, tapi malah dapat nilai yang kecil. Tapi ketika dia yang mencontek, yang gak ada usaha malamnya atau sebelum-sebelumnya, malah nilainya besar gitu kan. Jadi ya banyak juga yang dirugikan sih sebenarnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tindak korupsi menurut Anda, apa yang menyebabkan orang dengan pendidikan yang tinggi masih melakukan hal yang tercela? Dengan pendidikan yang tinggi masih melakukan hal tercela. Yang saya tahu ya, biasanya orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi masih melakukan hal yang tercela, biasanya mereka tuh kurang bersyukur. Kurang bersyukurnya di mana? Ketika mereka udah punya jabatan dari pendidikan mereka yang tinggi itu, tapi mereka tuh akan selalu merasa kurang. Memang kodratnya manusia itu akan selalu merasa kurang dengan apa yang dia punya sekarang gitu kan. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu tuh akan mencari atau melakukan hal apapun untuk melakukan hal tercela demi mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia akan selalu melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi artinya pertama, dia tuh gak bersyukur dengan apa yang dia punya. Yang kedua, dia selalu ingin mendapatkan yang lebih dari orang lain.
ya kan? Dan biasanya sombong karena pendidikan yang dia punya. Dia berpikir seakan-akan dia itu yang paling tinggi, dia yang paling wow, sehingga ketika ada orang lain yang lebih rendah pendidikannya dari dia, maka dia akan menginjak-injak, dan itu hal tercela. Kayak gitu. Sebenarnya tidak semua orang yang berpendidikan tinggi seperti itu, tapi ketika ada orang yang berpendidikan tinggi tapi dia masih melakukan hal tercela, biasanya kayak gitu. Apa ya, egonya itu yang tinggi gitu ya, bukan pendidikannya, justru egonya yang tinggi. Makanya biasanya yang kayak gitu tuh ya seperti itu yang saya tahu ya. Kemudian yang terakhir ada satu kata-kata, yaitu bila kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan tersebut? Oke. Bila kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Sebenarnya udah jelas ya dari kata-kata tersebut. Ketika kita sekarang mengeluh lelah belajar, maka ya kita akan menanggung perihnya kebodohan di masa nanti. Kayak ibaratnya ginilah, ketika kita tidak melanjutkan sekolah, misalnya dari SD nih, mereka tidak melanjutkan untuk ke SMP, atau misalnya dari SMP tidak melanjutkan ke SMA. Alasannya itu ya nggak mau gitu kan, capek belajar atau gimana gitu kan, nggak mau, males. Maka nanti di masa nanti mereka akan perih dengan kebodohan mereka sendiri. Kenapa bilang perih dengan kebodohan mereka sendiri? Gini deh, zaman itu terus berubah, zaman itu terus maju ya kan, dari old ke modern. Dan dari modern kan kita nggak pernah tahu ya bakalan jadi seperti apa gitu nantinya. Nah, ketika seseorang merasa lelah gitu kan dengan belajar, dengan mencari ilmu gitu kan, maka nanti ketika zaman berubah menjadi yang lebih maju, tapi dia itu akan tertinggal dengan zamannya sendiri. Tertinggalnya itu seperti apa? Guru saya pernah ada yang bilang kepada saya ketika zaman itu selalu berubah, zaman itu selalu maju. Jadi ketika kita stuck di zaman yang kita alami sekarang, maka ketika nanti ada perubahan zaman, dan kita masih stuck di zaman kita, ya kita tidak akan mengikuti gitu kan. Otomatis orang yang lebih paham akan zaman itu ya akan pasti ada kemungkinan pasti menjelekkan gitu, bukan menjelekkan tapi kayak lebih ke kebodohannya tuh pasti terasa gitu sama kita, kayak kok dia bisa banget ya kayak gini, kok aku cuma gini-gini aja gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Kayak contohnya misalnya kayak kita nih sama-sama lulusan S1 farmasi, tapi kayak aku mungkin lulusan S1 farmasi di zaman 2000 berapa, tapi ada juga yang lulusan S1 farmasi tapi di 2000 berapa gitu kan, atau tahun berapa. Otomatis kalau misalnya yang tahun sebelum ini tidak mengikuti zaman yang nanti saya lulus S1 farmasi, maka pasti akan berbeda, karena dari zamannya itu tuh beda gitu yang diajarkannya. Ya jadi ya pada intinya lah ya, ketika kita tidak mau belajar di masa sekarang, kita lelah mengikuti zamannya, maka kita nantinya akan menanggung perihnya kebodohan di masanya nanti, karena kita ketertinggalan itu. Nah, kayak gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang menyinggung. Mohon maaf sekali, karena sesungguhnya kekurangan itu ada pada saya dan kebenarannya ada pada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.